Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah sultan kami tawassul salam taman wa sofi batas intasiman. Nama batu Bapak Ibu seluruh jamaah yang online dan offline, terima kasih telah hadir di pagi ini dengan menikmati kopi atau teh panas dan juga ada pisang godok, Anda tahu bakso. Matur nuwun untuk yang bertugas snack pada pagi hari ini, ya, semoga dibahkan rezekinya halan thayyibah, Allahumma amin. Kira-kira saya sampaikan paling lama 15 menit baru diskusi ya, di ayat 51 dan 60. Kalau baca Al-Lebaran itu detail, mungkin 2 lembar itu cukup memusingkan. Melihat tayangan ini sudah cukup mewakili lembar-lembar yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Hari ini mengambil topik jika terusir dari rahmatnya, ya. Terusir dari rahmat itu berarti apa ya? Diputus rahmatnya, ya. Rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu segala sesuatu yang sangat luas, ya. Maknanya sangat hakiki dan sangat luas. Umur panjang ya rahmat Allah. Kita makan pagi ini dengan snack ya rahmat Allah. Kita bisa hadir bersama-sama di sini juga rahmat Allah, ya. Kita sehat walafiat juga rahmat Allah. Dapat rezeki berlimpah juga rahmat Allah, ya. Bisa baca Quran, cinta Quran juga rahmat Allah. Semua rahmat Allah. Kita selamat dalam perjalanan juga rahmat Allah. Rahmat itu menaungi seluruh alam ini, ya, rahmatan lil alamin, rahmat ma'al alam, dan itu adalah ciri khas Islam di situ. Jadi itu jika terus dari rahmat ini sudah keterlaluan. Kalau ada di antara kita yang terus itu sudah sangat keterlaluan. Ada Allah itu sangat dekat dengan kita, ya. Itu. Jadi itu mari kita bahas kira-kira menunya apa saja secara ringkas, ya, pada pagi hari ini. Jadi di ayat yang pertama ini, di ayat 51, ya, nasibam minal kitab yu'minuna bil jibti bitohud, ya, jibti wa tohud. Jibti itu setan, sejenis iblis. Jibti tohud ya iblis. Itu nama lain dari jin yang kufur, jin yang ingkar pada nikmat Allah, termasuk iblis, korun, korin, ifrit, ya. Ada jibti, ada tohud, ya, sama. Itu Allah wa khalaqtul jinna wal insan illa ya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia tidak untuk beribadah. Tapi kalau yang lainnya jibti, tohud, korun, korin, ifrit, itu yang membangkang, dan itu yang dilaknat Allah, sehingga akan mati nanti bersama tiupan sangkakala pertama, baru menikmati, ya, mati hidup kembali dan semua masuk neraka. Nah, ada jin yang seperti kita ibadah rajin, di antaranya juga banyak jin yang kita bisa melihat, ada malaikat juga banyak di antara kita ini, ya. Kita nggak bisa melihat, dan dia juga mati seperti kita, ya, mati punya umur. Jadi yang dilaknat itu hanya yang jin, yang kafir, yang mungkar pada Allah. Yang beriman, bertakwa, mereka terus mati seperti kita. Ya. Jadi di sini umat terdahulu ahli kitab lebih percaya pada jibti dan tohud, ya, dua berhala di sekitar Ka'bah eranya Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka berkata pada umatnya jin, umatnya tauhid, umatnya jibti, bahwa kita itu lebih baik imannya daripada imannya Nabi Muhammad. Gitu kan? Imannya para nabi itu salah, gitu kan? Yang benar imannya kita pada jibti dan pada tauhid.
Itu ya di ayat 51 seperti itu ya, sekalian. Ya itu nggak masuk akal. Kemudian di ayat berikutnya di 52, Nawatina la'anahullah. Ini la'anahullah sama dengan laknatnya. Kata jamak dari laknatul la'anahullah. Ya. Siapa yang dikutuk, ya dilaknat dari rahmat Allah, ya maka tidak ada penolong. Wa may ya'anillah walan tajilahu nasiro, nggak ada nasiro itu penolong, nggak ada yang bisa menolong. Orang yang sudah diazab Allah, orang yang sudah disesatkan Allah dari jalan yang hak, maka tidak ada yang mampu menolong. Ya. Contohnya ya kayak Saifuddin yang di Amerika jadi pemulung apa? Saifuddin ya. Nah, itu sudah dikutuk Allah, nggak bisa ada yang menolong gitu. Coba termasuk Hamam tuh teknokratnya Fir'aun yang membangun menara tinggi, atau Korun tuh bendara negaranya Fir'aun yang tenggelam di tengah bumi ya dengan Luhut. Seru kalau itu nanti Ustaz Pak ya itu gimana? Ya kita ya, kemudian kita di 53 Allahumma nasibu minal mulki itu berarti penguasa, jikapun ada kekuasaan, jikapun ada kekuasaan atau kerajaan dari sang Khalik ya, jika Allah itu berikan kepada sang Khalik ya, layu tu nasi nakira ya, maka tidak sejual pun yang akan diberikan kepada orang-orang yang terkutuk tersebut, yang terkutuk. Nah terus tadi yang disebut Pak Lim tadi itu terkutuk kayak itu. Terkutuk ini artinya majasi ya, tidak ada kekuasaan, dia hanya berkuasa semu ya, berkuasa semu itu ya berkuasa sementara saja itu ya. Nanti ketika diambil kekuasaan itu diambil ya sekarang ini seperti sekarang ini kekuasaan mau diambil pelan-pelan ini hancur ya, hancur, saling cokot nyokot, saling salah menyalahkan ya, saling menyandera, berarti akibat dari kekuasaan yang semu tadi itu ya. Yang semu ya, ini penting untuk kita pahami ya. Oke, di ayat berikutnya ayat 54 am yahsuduna nasi ala ma atahum min fadlih, mereka iri kepada Muhammad. Ini penting ini ya, iri Muhammad sebab kerasulannya dan banyak istri Pak Ibu. Ini mereka itu ahli kitab itu iri ya dengan diberi kerasulan dan banyak istri. Nah, Allah Ibrahim alkitab wa hikmata wa atainahum mulkan nadir. Allah tegaskan, sungguh kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim nenek moyang mereka seperti Musa, Daud dan Sulaiman kitab dan hikmah ya, serta nubuwah ya, dan telah kami berikan kepada mereka coba kerajaan yang besar. Daud mempunyai 99 orang istri, Daud ya, sedangkan Sulaiman 1000 orang istri. 1000 itu terus gimana sang gaulinya Allah yang bersawab. Ya, zaman sekarang bingung ya. Sedangkan Sulaiman itu 1000 campuran dari orang merdeka dan hamba-hamba saya yang dimerdekakan, budak-budak yang dimerdekakan itu. Ya. Ya, gua di 55 man amana bihi wa minhum man saddananhu itu menghalangi. Saddan itu artinya menghalangi dari dakwah ya. Di antara mereka ada yang beriman dan jalankan syariat Nabi, namun ada pula yang menghalangi. Wa huwa fi jahannam sa'ira, maka dia akan dimasukkan neraka jahanam. Tidak ada lagi kata mentas dari selamanya di situ ya, orang-orang yang menghalangi dakwah Nabi, yaitu orang kafir Quraisy ya. Ya, kemudian di ayat berikutnya di 55 tafsir ringannya, alaihi kafur ayatina saufan
tuslih naro. Naro itu dari apa? Itu dari neraka ya. Mereka ingkar dengan ayatnya, maka dimasukkan neraka. Naro, dibakar hangus namun tidak mati ya. Karena itu juluduhum badalhum khudutan khaira khaliyadukul azab. Jadi kulitnya itu dibakar hangus ya. Kemudian setelah itu ganti lagi oleh Allah kulit yang segar dan hangus lagi terus ya. Wah, yang mutu walayahnya ada. Tidak hidup tidak mati ya. Gitu ya, dari kesakitan ya. Keselamatan rokok rokok siapa? Yang rokok siapa nih? Enggak ada yang rokok sini ya, alhamdulillah. Yang rokok saja jerit-jerit, apalagi kena kompor ini panasnya neraka itu jutaan derajat ya. Masya Allah. Nah, supaya kita tidak jadi seperti kemarin yang disampaikan Mas Ustadz Catur itu ya, orang mukmin yang melihat betapa pedihnya siksa neraka itu, maka rasanya tidak ada harapan untuk masuk surga. Maksudnya begitu, bukan ambisi, tapi rasanya nggak pantas masuk surga itu saking besarnya dosa manusia ya. Tapi semoga kita dapat rahmat rahmat Allah, hingga kita rajin ngaji, rajin silaturahmi, sehingga rahmat Allah selalu menyertai kita, dan ketika kita nanti di akhir hayatnya mampu berucap la ilaha illallah tahawal jannah, Allahumma amin. 57 tafsir ringkasnya, amanu amil sholihah sanudkhiluhum jannatin tasri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Jadi ini yang baik-baik fi azwajum mutahharu wa nudkhiluhum dhillal. Jadi kalau sudah masuk surga itu hawanya enak, sejuk, dingin, di bawah itu mengalir sungai-sungai, istana yang indah yang tak pernah ada di dunia ini, dan diberikan istri-istri ya, banyak Pak Ustaz, jamak ya, istri-istri yang suci, artinya suci itu tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak pernah ngentut, tidak pernah mengeluarkan riak ya, tidak keluar riaknya, tidak mengeluarkan riak, tidak pilek, nggak ada lagi, itu suci ya selamanya, selama digauli ya suci, wangi serbak harum ya, itu hanya di wanita surga ya. Maka istri-istri yang soleh, ibu-ibu kok malah ngobrol sendiri. Kalau ibu-ibu jadi ibu yang solehah, nanti aku menjadi ratu bidadari ya, ketemu dengan suami-suami yang di sana ya. Tapi banyak suaminya tuh bidadarinya banyak, nggak usah cemburu ya. Sudah digariskan Allah, sudah dimatikan iri dengkinya ibu-ibu ya. Dan di akhir ayat ini tafsirnya, dan kami masukkan mereka ke tempat yang senantiasa teduh berpanjangan ya. Orang-orang yang saleh ya, orang saleh itu padahal ada nabi, ada ada saksi soheh, ada 7 golongan yang dapat naungan Allah ketika nanti di yaumul kiamah ya. Nah ini termasuk di antara ini ya, orang yang soleh. Semoga kita semua termasuk ya Allah, Allahumma rabbal alamin ya, soleh. Oke, udah 58 melanjutkan innallaha ya'muru an tu'addu al-amanti illa ahliha. Kita diberikan amanah, berikan amanah, meneruskan amanah Nabi untuk menjalankan seluruh baik takririyah, fi'liyah maupun kauliyah Nabi itu harus kita jalankan ya. Semua lesannya, semua perbuatannya, dan diamnya Nabi karena tanda setuju itu kita harus sampaikan ya kepada masyarakat. Ayat ini turun kenapa? Ketika Mekah itu mengalami kemenangan, perang kembali ya, menang, kemudian Nabi kembali ke
Mekah dari hijrahnya ya. Dan sahabat Ali ini mengambil kunci Ka'bah dengan paksa, itu kan ceritanya. Paksa itu, padahal penjaga Ka'bah itu orang kafir punya, belum Islam ya. Dipaksa, ketakutan akhirnya dikasihkan. Begitu Nabi datang, maka Nabi berbuat adil, kemudian kunci itu diminta kembali dan diserahkan kepada penjaga kunci Ka'bah. Itu ayat ini begitu turun dan akhirnya dia bersyahadat masuk Islam. Namanya siapa tuh? Utsman ya. Utsman bin Talhah Al-Hajabi ya. Ini orang kafir punya ya. Ya. Dan selama dipakai dia ya untuk kunci pintunya itu ya. Kemudian di ayat berikutnya di ayat 59 alladzina amanu ati'ullaha wa rasul, ini sering kita pakai dakwah. Jadi kita berselisih maka kembali pada ayat An-Nisa 59 ini ya. Amintum fa inna tazatum fi shay'in faruddu ilallahi wa rasul, kembali pada Allah dan pada Rasul. Kita berdebat masalah yang apa yang enggak prinsip itu enggak boleh ya, prinsip ya, yang prinsip itu perlu kita amalkan. Gak ada suaranya dari tadi. Oh, ada kok. Ya ada. Sudah diam sekarang. Yang online diam dulu. Ya ya. Yang online diam dulu. Terima. Ya. Hai orang-orang yang beriman, tak ilaha ya. Jadi kembali pada Quran dan hadis jika terjadi perselisihan pendapat. Nek selisih pendapatan tak masalah ya. Tidak usah diam Quran. Selisih pendapatan, selisih pendapat maksudnya. Ya, ya. Ayat ini turun, tak akan terjadi sengketa di antara orang Yahudi dengan orang munafik. Yahudi dan munafik ya. Orang munafik itu meminta kepada Ka'ab bin Ashraf namanya agar menjadi hakim di antara mereka. Sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad ya. Lalu kedua orang yang bersengketa itu datang kepada Nabi yang berikan kemenangan kepada orang Yahudi karena dia yang benar kepada orang munafik. Orang Yahudi dimaksud adalah orang yang beriman ya, ingat ya. Ada orang Yahudi yang beriman, ada orang Nasrani yang beriman, ada ya. Maka katanya di surga nanti ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, itu saudara kita karena beriman, bertauhid kepada Allah ya, tidak trinitas ya, dan tidak menyembah api atau majusi ya. Orang munafik itu tidak rela menerimanya, lalu mereka mendatangi Umar, masuk Umar sahabat Nabi, dan si Yahudi pun menceritakan persoalannya ya. Kata Umar kepada si munafik, benarkah demikian itu? Yang benar orang Yahudi ya. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar. Umar kan tukang bunuh bunuh karena saking jengkelnya itu. Kalau kita cita panjang jengkelnya dikasih tahu nggak mau ngayaran sudah salah ngayal gitu kan, nah, dibunuh ya. Kemudian di ayat yang terakhir, alam ta'ilul ladzina jadhumu annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakkam. Hakam itu berarti menghakimi, hakim ya, mengambil hakim. Tauhid jadi mengambil hakam, hakim. Lihat tauhid tadi apa? Tauhid itu tadi sejenis jin yang kufur pada Allah ya. Ya. Kamu perhatikan orang mengaku diri mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, pada Nabi maksudnya, dan apa yang diturunkan sebelum kamu, Taurat, Injil, Zabur. Mereka tidak bertahkim, itu berhakim pada Quran dan juga Taurat, Zabur, Injil, tapi pada Tauhid ya, di situ Tauhid. Artinya orang yang banyak berbuat kedurkaan yaitu Ka'ab bin Ashraf. Ya, padahal mereka adalah dititahkan untuk mengingkarinya. Karena siapa yang mengaku beriman namun dia memilih hukum tauhid di atas hukum Allah, maka maka dosa belaka dan akan menjadi bumi neraka. Demikian kurang lebihnya pada kesempatan pagi ini dengan ringkas 12 menit saya sampaikan. Untuk silahkan dikaji, ada tanya jawab ya. Ini sebagai penutup ya.
Nabi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala kalau mau muslimin nasamsu wa ta'awud biha ahabba wa kariha ila anju maro bi maksiat ya fa in umiru bi maksiati fala sam'ahu wa ta'at. Artinya apa? Ibnu Umar bahwa Nabi Sada bagi setiap muslim wajib taat dan mendengar kepada pemimpin ini gimana hukumnya Pak yaitu Liman ya, penguasa kita harus mengikuti penguasa. Kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai dibenci ya disukai enggak kita harus percaya dengan penguasa ya, kecuali diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat maka tidak boleh menerima perintah tersebut ya, dan tidak boleh taat. Nah, maka dikasih ini pertanyaan besar untuk kita semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.